Yang semangat dong, yang semangat dong. Maneh wes sendiri. Aing mah capek, pengen sare. Jangan nyuruh-nyuruh aing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Merkika Ramalia. Saya dari 10 PPLG 1. Di sini saya memilih materi bab 3, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas israf dan boros tafsir. Dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, proporsional, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 berikut ini, yang memiliki arti, dan berikanlah haknya kepada kerabat terdekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Serta dalam surat Al-Furqan ayat 67 berikut ini, yang memiliki arti, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Berikut ini beberapa contoh perilaku israf dan tabzir yang harus kita jauhi. Yang pertama, mengambil makanan terlalu banyak dan tidak dihabiskan. Yang kedua, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu. Yang ketiga, memakai perhiasan emas yang berlebihan bagi wanita. Contohnya pakai gelang emas 10 biji di tangan yang berderet. Tentu saja, perilaku ini dan sikap-sikap ini menimbulkan dampak negatif antara lain, yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat, dan menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, dan yang terakhir menimbulkan sifat kikir. Bagaimana sih cara menjaga sifat-sifat berikut? Cara menjaga sifat berikut adalah: yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Dan yang terakhir, selalu bersyukur. Menghindari sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti mendengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain, agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Sedangkan ria, secara bahasa, berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah yaitu selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah ia lakukan, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak yang ramai. Dan apa sih dampak negatif dari sifat ria dan sum'ah itu? Dampak negatifnya adalah muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, munculnya rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dan suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah yaitu: yang pertama, meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat dengan kematian. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dampak negatif dari sifat takabur adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Mata, hati terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, mendapat siksa kehinaan di akhirat. Dan yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Cara mencegahnya yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya sendiri, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati tawadu, dan yang terakhir ikhlas dalam melakukan ibadah. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Ada 3 contoh hasad yang membahayakan manusia: mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh dan menderita, maka ia merasa bahagia. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dampak negatif lain dari hasad, yaitu menentangkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, merendahkan martabat orang lain. Dan cara mencegahnya yaitu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, berbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, tawadu, dan senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.